baca doa. Ayo sini. Yang dan, ayo. Adanya yang dan ke depan memimpin baca doa. Harus khusyuk ya ketika berdoa.
semoga Azril cepat sembuh. Amin. Faza, Gibran, Saka, Maudin, Muaz, Emil, Nadia, kemudian Naura, Pandega, Aula, Laisha, Ryan, kemudian Sean, Sirin, Syafira, Sania, Yakdan, Damar. Berarti yang tidak hadir satu orang sakit Azril ya. Siapa? Emil? Oh iya, sama Emil ya. Emil ada keperluan keluarga. Berarti 2 orang ya. Baik teman-teman, ya, tadi kalian sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian membacakan Pancasila, karena terutama di materi pembelajaran pendidikan Pancasila ya, kita harus mencintai negara kita yaitu Indonesia. Baik teman-teman, sebelum kita mulai, coba biar lebih semangat, tepuk semangat dulu ya. Sebelum dimulai belajarnya, coba ibu pengen lebih semangat lagi kalian dalam belajar pendidikan Pancasilanya. Coba tepuk semangat yang meriah. Siap? Oke, coba tepuk semangat. Oke, semangat ya. Udah sarapan, harus semangat ya. Baik teman-teman, untuk pembelajaran hari ini ya, ibu mau tanya nih ya, minggu kemarin kalian sudah mempelajari tentang simbol-simbol Pancasila ya, kemudian makna dari setiap sila-sila Pancasila ya. Nah, hari ini coba ibu mau tanya dulu nih ya, mau tanya dulu, tadi di rumah kalian membantu ibu di rumah nggak sebelum berangkat ke sekolah? Ayo, siapa yang membantu ibunya di rumah sebelum ke sekolah? Ada? Apa? Nanti bantuin apa? Bantuin apa? Mencuci piring? Mencuci piring? Mencuci piring. Sarapannya, piringnya dicuci sendiri apa dicuciin sama mamanya? Ya, sebelum berangkat ke sekolah, mencuci piring setelah sarapan itu juga membantu ibu di rumah ya, teman-teman ya. Jadi kalian harus membantu, termasuk sila keberapa? Ayo, membantu orang tuanya di rumah. Sila keberapa? Sila kedua, betul? Nanti kita belajar akan ketahuan termasuk sila apa membantu orang tua ya. Nah teman-teman, hari ini ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran ya. Materi hari ini yaitu tentang penerapan ya sila-sila Pancasila. Tujuan pembelajaran hari ini ya, kalian bisa dapat menerapkan sila-sila Pancasila di lingkungan rumah dan di sekolah ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran hari ini ya, kalian dapat menerapkan sila-sila Pancasila di lingkungan rumah dan sekolah. Kalian kan kemarin sudah belajar simbol, kemudian maknanya setiap sila. Nah, sekarang penerapannya setiap sila-sila Pancasila di lingkungan rumah apa, di lingkungan sekolah apa ya teman-teman itu. Nah, teman-teman perhatikan ya, perhatikan di depan.
sila. Ya. Setiap sila dalam Pancasila ada berapa sila? Ada berapa sila? Ada 5 sila. Ya. Sila yang pertama apa? Bintang emas. Apa? Bintang emas. Ya. Nah, bintang emas kemarin maknanya apa? Bangsa Indonesia beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bunyi dari sila pertama apa? Sila pertama bunyinya ketuhanan Yang Maha Esa. Simbolnya apa? Bintang emas. Maknanya apa dari simbol pertama? Oke, bagus sekali, kalian hebat ya. Masih ingat minggu kemarin kalian sudah belajar itu ya. Nah, hari ini penerapannya. Penerapannya setiap sila ya di rumah dan sekolah. Nah, teman-teman dengarkan ya. Tadi kalian sudah tahu bunyinya apa, simbolnya apa ya. Kemudian maknanya sudah hafal juga ya. Kan sudah diikut tes ya maknanya. Nah, sekarang contohnya, contoh pengamalan sila pertama. Ya, dengarkan. Contoh pengamalan sila pertama. Yang pertama apa? Rajin beribadah. Kalian sholat duha, ya, membaca Al-Quran, itu termasuk penerapan sila yang pertama. Rajin beribadah. Kalian suka membaca Al-Quran? Suka sholat? Itu termasuk ke dalam penerapan sila pertama. Rajin beribadah. Kemudian menghormati keyakinan orang lain. Menghormati keyakinan orang lain itu bagaimana? Ayo, kan di Indonesia tuh ada berapa agama? Ada agama apa saja? Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu ya. Itu adalah agama selain Islam yang diakui yang ada di Indonesia. Nah, kita harus menghormati keyakinan orang lain. Ketika misalkan 25 Desember itu hari Natal, menghormati. Jangan menghina atau mengejek agama lain, tidak boleh. Kita harus menghormati keyakinan orang agama lain ya. Tidak boleh menghina. Ih, ngapain sih? Misalkan tidak boleh ya. Kita sebagai umat Islam harus menghormati agama yang lain ya. Kemudian yang selanjutnya tidak memaksakan agama terhadap orang lain. Nah, kalian misalkan nih punya temannya tuh agamanya Kristen, kalian memaksa, udah masuk Islam aja. Ih, Islam mah enak, ada lebaran makan opor ayam, pakai baju lebaran. Bukan, ya, apa tidak boleh seperti itu ya. Nggak boleh memaksakan agama terhadap orang lain. Udah, kamu masuk Islam aja ya, kamu nanti bakal masuk surga. Nggak boleh memaksakan ya. Kalaupun mau masuk Islam itu harus dari dirinya sendiri. Saya mau masuk Islam, kemudian nanti menemui ustaz atau kiai untuk masuk Islam. Kita tidak boleh memaksa. Udah, kamu kalau nggak masuk Islam aku nggak temenin. Nggak boleh ya. Tidak boleh memaksakan keyakinan kepada orang lain. Itu termasuk contoh pengamalan sila yang pertama ya. Teman-teman coba ibu ulangi lagi nih. Apa saja contoh pengamalan sila pertama? Rajin beribadah. Yang kedua, menghormati agama lain, keyakinan yang lain. Kemudian yang ketiga,
yang memaksakan agama terhadap orang lain. Itu adalah contoh penerapan dari sila pertama. Ya, dengarkan ya, nanti ada pertanyaan, ada tugas kelompok nanti ya. Yang kedua, ya, nih, yang kedua perhatikan. Apa bunyi dari sila kedua? Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, teman-teman, lambangnya apa? Simbolnya sila kedua? Tali rantai. Ya, tali rantai, teman-teman ya. Itu adalah simbol sila kedua. Nah, maknanya apa kemarin? Bangsa Indonesia saling. Lanjut ya teman-teman. Ya, apa? Oke. 1, 2, 3. Oke teman-teman, lanjut sila ketiga. Ya, apa tadi lambang sila ketiga? Pohon beringin. Ya, tadi bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Ya, kemudian maknanya apa? Iya, hebat ya. Nah, di sini contoh penerapannya dari sila ketiga. Itu yang pertama, cinta tanah air, kerja bakti, dan gotong royong. Nah, siapa yang di rumahnya suka gotong royong? Kerja bakti. Apa? Kerja bakti apa? Membersihkan selokan yang mampet ya. Nih, kalau sudah musim hujan ya, suka mampet itu dengan secara gotong royong dibersihkan ya selokan itu biar tidak mampet nanti kemudian jadi banjir. Kerja bakti ya, bapak-bapaknya biasanya dalam membetulkan apa? Jembatan yang rusak itu kerja bakti. Membersihkan jalan-jalan nih kemarin pas waktu Agustusan di rumahnya ada nggak yang membuat hiasan? Hiasan-hiasan ya di perumahan itu kan bagus sekali ya. Suka ada gotong royong ada ya itu. Kemudian yang kedua, rela berkorban demi bangsa dan negara. Nah, kita harus berkorban ya, rela ya demi bangsa dan negara.
tertib di kelasnya itu juga adalah dengan cara dipilih dengan musyawarah ya. Nah, contoh penerapan sila keempat, yaitu yang pertama musyawarah untuk mufakat, yang kedua mengutamakan kepentingan umum, yang ketiga menghargai pendapat orang lain. Nah, kalau ketika musyawarah kan ada yang berpendapat A, B, C, kita harus saling menghargai, tidak boleh kamu pendapatnya seperti itu, gak usah diterima. Jangan, harus saling menghargai pendapat temennya A, pendapat temennya B. Disamakan dulu gimana nih, baiknya gimana, dimusyawarahkan. Jangan jadi berantem gara-gara permasalahan sedikit jadi berantem. Dimusyawarahkan secara baik-baik. Itu termasuk penerapan sila keempat ya. Oke, lanjut. Contoh sekarang penerapan sila kelima. Lambangnya apa coba sila kelima? Apa? Padi dan kapas. Bunyi sila kelima apa? Yang kencang dong. Bilang sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Siapa yang hafal maknanya? Hebat ya, bagus. Jadi bangsa Indonesia itu terpenuhi kebutuhan pokoknya. Soalnya lambangnya apa ini? Padi dan kapas. Nah, penerapan sila kelima yaitu yang pertama adil terhadap sesama, yang kedua menghormati hak dan kewajiban orang lain, yang ketiga membantu orang yang mengalami kesusahan sesuai kemampuan. Oke, ada yang mau bertanya teman-teman? Sebelum dilanjutkan, ada yang mau bertanya enggak? Nah, teman-teman itu ya penerapan setiap silanya ya. Oke, teman-teman. Nah, coba lihat bukunya ya. Coba lihat buku kalian. Ya, nah lihat ya penerapan setiap silanya di rumah, kemudian di sekolah. Kalian sudah baca belum di rumah? Ya, nah penerapan setiap sila-silanya ya. Coba kalian baca dulu 5 menit. Silakan dibaca 15, 16 ya, 15 sampai 16 dibaca dulu. Jika sudah dibaca bukunya ya, ini ada kalian nanti silakan kerjakan nih tugasnya ya, penerapan nilai Pancasila. Silakan kalian membawa gunting, lem, bawa. Oke, silakan nanti digunting ya. Kemudian digunting, ditempel. Rajin beribadah itu termasuk ke dalam sila keberapa? Kemudian bersikap adil menyayangi adik, ini termasuk sila keberapa? Paham? Paham? Paham enggak tugasnya? Ya, silakan kalian kerjakan ya, digunting dan dilem. Silakan. Oke.
udah ibu jelaskan ya tuh. Damar sama sakti. Ya. Nih. Tanggal 20. Ya, kakak sudah dijelaskan kan? Nah, ya. Tahu lupa nggak apa-apa. Nah, silakan ya digunting, ya digunting setiap kotaknya. Rajin beribadah, gotong royong. Gotong royong masuknya ke dalam sila keberapa ya? Tadi sudah ibu jelaskan ya, sudah ibu jelaskan. Nah, silakan digunting dan ditempel. Teman-teman gotong royong termasuk sila keberapa?
Bila dibuka layar penting, nafsi dan sangkut. Waduh, enak sekali ya. Nah, sebelumnya Nabila mengangkat tangannya ke jawab doa. Sedangkan Christina melipat kedua tangannya. Sementara itu,